Luar biasa hadis Nabi, singkat, padat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi tadi saya jelaskan hadis ini kenapa Nabi sebutkan keimanan di awal, kemudian setelahnya ucapan yang baik atau diam, karena amal soleh itu punya korelasi dengan keimanan, dan keimanan itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Falyaqul khaira aw liyasmut." Hendaklah kalian berkata baik. Jadi berkata baik, ucapan yang paling terbaik itu yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengajak orang untuk dekat dengan Allah. Namanya dakwah. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, siapa yang paling baik ucapannya dibanding dengan orang yang mengajak ke jalan Allah. Artinya tidak ada ucapan yang paling baik seperti orang mengajak orang lain untuk menuju ke jalan Allah. Nah, mengajak ini ada dua objek. Yang pertama kepada ummatul ijabah, yang kedua kepada ummatul dakwah. Ummatul ijabah, dakwanya ini sasarannya kepada orang Islam. Mungkin dia tenggelam dalam kemaksiatan, dalam dosa, kita ajak dia dengan cara yang baik, dengan hikmah, mau'izul hasanah, hikmah, nasihat yang baik. Nah, ini termasuk dakwah. Dakwah yang kedua kepada siapa? Ummatu dakwah, umat yang wajib kita sampaikan dakwah, yaitu orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Itu juga umatnya Nabi. Jadi bedanya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelum beliau. Kalau nabi-nabi sebelum beliau Allah utus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Isa kepada Bani Israel, Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad, Nabi Soleh kepada kaumnya, kaum Samud. Semua para nabi itu diutusnya kepada kaumnya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, Allah utus bukan kepada bangsa Arab saja, tapi Allah utus kepada seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia. Al-Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, meninggal 781 Hijriah, di dalam kitab beliau mengatakan bahkan Allah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, seluruh bangsa jin, seluruh malaikat, dan seluruh alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi beda Nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya. Sehingga dakwah kepada orang yang belum memeluk Islam itu juga diperintahkan. Kita dakwah kepada kaum muslimin juga diperintahkan. Dakwah kepada non muslim juga diperintahkan. Itu yang dimaksud dengan dakwah fi sabilillah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Perintah dari Allah Ta'ala, dakwah, ajak. Jadi kalau dakwah bukan hanya ustaz, semua yang namanya muslim boleh dan perintah dari Allah pakai fil amr, hendaklah siapapun boleh berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau mengajar harus ulama. Beda ya, dakwah dengan mengajar. Kalau dakwah seluruh kita kaum muslimin boleh untuk kita sampaikan, dan itu perintah dari Allah. Tapi kalau mengajar itu hanya khusus ulama. Hanya khusus ulama, mengajar tafsir, mengajar hadis seperti ini. Nah, itu harus yang belajar, harus yang berilmu. Tapi kalau dakwah seluruh kaum muslimin, dia wajib berdakwah. Dan luar biasa Nabi memberikan apresiasi.
ada ucapan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan apa? Ma syai' yasurru qalban nabi mithlu nashri ilmi wa tablighihi wal amali bih. Tidak ada satu amalan yang paling membuat hati Nabi bahagia seperti menyebarkan ilmu, mendakwakannya dan mengamalkannya. Jadi kalau kita mau hati Nabi Muhammad SAW bahagia, kita ingin ambil simpati Nabi Muhammad. Kita ini sekarang ini lagi butuh simpatinya Rasulullah. Bukan Rasulullah butuh kepada kita. Bagaimana ambil perhatiannya Nabi? Seandainya Nabi sekali senyum kepada kita, itu sudah satu keberuntungan yang besar di dunia dan di akhirat. Kalau Nabi ridho kepada kita, maka salah satu caranya adalah menghabiskan waktunya untuk dakwah fisabilillah. Itu adalah satu amalan yang paling cepat membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berikan apresiasi. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasul SAW bersabda, "Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Riwayat yang lain disebutkan, "Man dalla 'ala khairin kafa'ilihi." Siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang tersebut melakukan kebaikan. Dalam riwayat yang Muslim dari Imam Ali bin Abi Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Allah memberikan petunjuk kepada satu orang karena sebab engkau itu lebih baik daripada unta merah. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan Nabi menyebutkan unta merah itu disebabkan pada zaman tersebut kendaraan yang paling mewah adalah unta merah. Artinya apa? Kita bisa mengajak satu orang, kita rubah dia menjadi orang yang baik, atau kita ajak dia sampai akhirnya dia melakukan kebaikan. Kata Nabi, satu orang kalau kita ajak demikian dan berhasil ataupun tidak berhasil, dia pahalanya lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah, kata Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita ibaratkan mobil yang paling mahal yang ada di dunia saat ini, itu harganya kalah dengan kita mengajak satu orang dalam kebaikan. Maka ini perlu semangat belajar, dakwah, ibadah. Ya. Ini adalah ucapan yang paling terbaik, ucapan dakwah. Kemudian yang kedua, ucapan yang paling terbaik adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab Al-Qunyah itu menyebutkan, ada yang bertanya kepada seorang ulama, membaca Al-Quran dengan salawat kepada Nabi mana lebih afdal? Dua-duanya afdal, dua-duanya mulia. Maka ulama tersebut mengatakan lebih afdal salawat kepada Nabi di beberapa waktu. Di beberapa waktu, seperti malam Jumat, karena Nabi yang sunnahkan. Namun kalau di waktu-waktu yang lainnya, Al-Quran juga punya fadilah di beberapa waktu lebih utama. Tapi di beberapa waktu salawat lebih utama. Ulama yang kedua menjawab tidak, salawat lebih utama. Kenapa? Karena yang baca Al-Quran kita baca Al-Quran, pahalanya kita dapat lewat bacaan kita. Sedangkan salawat, yang salawat Allah, salawatnya Allah dengan baca Al-Quran kita, mana lebih hebat? Ya salawatnya Allah. Nah ini lafaz kalimat yang terbaik yang kita ucapkan. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan datang kepada orang yang senang membacanya di hari kiamat, memberikan syafaat kepadanya. Dalam hadis yang lain juga, Nabi SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran menjadi pembelamu, juga bisa menjadi penuntutmu. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun.
Siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran dapat satu pahala, dilipat gandakan 10 kali lipat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lidah, ucapkan salawat, bacakan zikir, membaca Al-Quran, dan mengajak orang kepada kebaikan. Itu ucapan yang paling terbaik. Kemudian zikir yang berikutnya, ada sahabat namanya Abdullah bin Bashar, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna syara'illah qad kathurat alayya fadullani ala syai'in atamassaku bih. Wahai Rasulullah, amal ibadah atau amalan-amalan di dalam agama Islam ini sangat banyak. Maka saya minta kepada engkau, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku satu amalan yang akan saya jadikan andalan dalam hidupku. Kemudian Nabi katakan, la yazalu lisanuk ratban min dzikrillah azza wa jalla. Usahakan lidahmu selalu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain Nabi katakan, sabakal mufarridun. Orang-orang mufarrid telah mengalahkan kita seluruhnya dalam amalan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Nabi, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat, yaitu mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari golongan laki-laki dan golongan perempuan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.